dibawalah ke kuburan, digendonglah anakku yang paling kecil itu nama Askolani, dibawalah orang yang 3 beradik itu, Mas Riati, Nurwasila, Alfaida. Jadi sampai ke kuburan sudah dimasukkan dalam kubur. Alfaida ini Mas Riati tidak bunyi, Nurwasila pun tidak. Alfaida ini cakap, Mama, apa dimasukkan ayah di dalam tanah? Ayah sudah belum mati, ayah itu masih hidup. Mak kasihan mak dikasih bantal tanah ayah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saluton kaivan venon en dunia aska. Bonan matenon amikoy. Soy Aska mucho gusto. Oh my god, why I have to speak in Spanish and Esperanto? It's not make a sense. Nah pemirsa, hari ini kita ikut merayakan Hari Ibu ya Mak ya. Ya. Kita ikut merayakan Hari Ibu nih pemirsa. Jadi bagi teman-teman yang masih memiliki ibu, senang dong ya bisa ketemu ibu Anda. Mungkin jika Anda tidak ketemu ibu Anda bisa menelponnya. Mungkin juga bisa transfer uang, di mana ibu Anda bisa membeli rumah dari transferan Anda, ya kan? Karena ibu adalah sosok yang telah membuat Anda berada di dunia ini, ya. Sebelum Anda menjadi orang sukses, sebelum Anda menjadi orang hebat, sebelum Anda menjadi orang melarat. Wow, kalau melarat jangan salahkan ibu ya pemirsa. Kalau Anda telah dewasa, Anda harus bertanggung jawab atas kehidupan Anda. Oke, di Hari Ibu ini kita bakal cerita-cerita dulu ya Mak ya? Iya, kita bakal cerita-cerita bagaimana ibu saya. Namanya siapa Bu? Anakku Nurbaiti. Oke, suaranya lebih keras lagi bisa Bu ya? Siapa Bu namanya Bu? Nurbaiti. Oke, namanya adalah Ibu Nurbaiti Montigole. Berasal dari mana Ibu? Dari Kecamatan Bunut. Oh iya, dari Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Ya, pemirsa, actually my mom is Malay. Jadi ibu saya ini adalah Malay and hard for her to speak in bahasa in a good way ya. Jadi kayak kadang-kadang tuh kayak campur-campur bahasa Melayu gitu ya Mak. Iya. Jadi nggak bisa 100% bahasa Indonesia gitu ya Mak ya. Iya. Iya. Tapi ini kayak miring gitu ya, lurus dulu. Oke, ya lurus dulu ya. Oke pemirsa, kali ini kita bakal tanya-tanya dulu nih. Anaknya berapa Mak? Anakku 4. Anaknya 4. 4. Pertamanya 4. Dan terakhirnya berapa? 7. Ada 7 ya Mak ya. Jadi anaknya pertama ada 4. Kemudian setelah itu kenapa Mak bisa dari 4 jadi 7 itu kenapa? Kawin lagi. Oh, nikah lagi ya. Jadi nikah lagi kemudian ada anak 3 lagi. Iya, 3. Jadi 7 ya. Ada laki-laki ada berapa? Perempuan ada berapa Mak? Perempuan 4. Laki-laki 3. Laki-laki 3, jadi ada 7 gitu. Mak, kita pengen cerita di awal-awal bagaimana emak berjuang sebagai ibu untuk 4 orang anak yang pertama nih. Gimana nih Mak? Perjuangannya gimana? Anaknya berumur 7 tahun meninggal ayahnya. 7 tahun apa 7 bulan? 7 bulan. Meninggal ayahnya. Jadi sudah meninggal ayahnya, anaknya yang 2 itu pergi ke panti asuhan. Iya. Jadi sedih lah rasa mama tinggal di rumah. Tinggal kami 3 beranak di rumah. Siapa aja tuh Mak yang tinggal Mak? Nah, yang tinggal Alfaida dengan Muhammad Askolani. Yang 2 lagi siapa? Yang 2 lagi Mas Riati dan Nurwasila pergi ke panti asuhan. Kenapa Mak pergi ke panti asuhan? Ayahnya sudah meninggal. Ayahnya meninggal jadi anak yatim dan emak nggak punya uang. Enggak. Nggak ada punya uang. Kerjaan memotong karet, kerja PT di udang. Udah itu kerja PT di PT Merihat. Iya. Berenanglah menyeberang sungai.
pakai tali. Di sungai itu dibilang orang tuh ada buaya. Tapi perjuangkan anak itu pergi juga kerja ke PT. Anak yang apa tuh Al-Faida tuh jalan kaki lah pergi sekolah ke Peringgonan. Sakit kali lah. Masih kecil anak tuh belum apa lagi, ayahnya udah meninggal, ditinggalkan nangis-nangis pergi kerja. Tapi apalah, awak mau perjuangkan anak, kasih makannya, kalau tak siapa yang ngasih makan. Itulah yang kuperjuangkan. Melihat anak-anak itu menumpang rumah orang, rumah ibunya tinggal di situ, rumah awak ndak ada. Awak masih di kampung orang, merantau sampai 2 minggu di kampung orang, ayahnya pun meninggal. Oh gitu ya mak, baru 2 minggu ya? Iya, Oh 2 tahun. 2 tahun Iya 2 tahun di kampung orang, kemudian ayahnya pun meninggal. mak bisa diceritakan nggak bagaimana sebenarnya ayah itu meninggal? Sakit lah, udah tinggal tulang lagi baru meninggal, dibawa ke pasir berobat. Udah lama meninggal lah. Jadi itu sebabnya. Udah lama kurus, tinggal tulang lagi pun meninggal lah. Awak masih di kampung orang, mau pulang ke kampung nggak ada uang. Itulah perjuangan mama dulu, perjuangan kalian. Nah pemirsa, kita pengen jelasin dulu. Nah ayah saya itu kan dia adalah ustadz, dia bepergian ke banyak tempat, termasuk ketemu ibu tuh ketika bepergian juga ya mak ya, akhirnya tinggal di kampung ya mak ya, di kampung emak ya mak ya. Jadi ayah sih itu suka go anywhere, become a teacher, something like that. Jadi ayah saya itu adalah ustadz, dia pergi ke berbagai tempat, pindah sini pindah situ, ngajar sini ngajar situ, sampai ketemu dengan ibu. Mak, cerita-ceritanya dulu tuh kan sempat ya pas ayah tuh meninggal, itu ada siapa yang datang ngasih tahu mak? Datang Kasih tahu meninggal itu ayah siapa? Meninggal ayah. Apa kalau calon apa lah, adik beradik mertua aku yang menyemput. Siapa namanya? Apa Rebaah yang menyemput. Jadi gimana katanya? Makcik, ayolah kita pulang ke Pasir Pengaraian. Si Anu sudah meninggal, katanya semalam. Malam Senin meninggalnya. Jadi aku nangis-nangis selama minjam uang sama orang, tidak ada orang mau minjam. Ibunya pergi ke ladang, tidak ada bisa minjam duit, nangis-nangis lah. Jadi bilangnya tak usah makcik nangis. Kalau soal belanja anak-anaknya, aku kasih di mobil katanya. Kami pun berangkat sampai sana, orang tuh siap tengah memandikan. Dan siap memandikan, dibawa sholat ke masjid, dibawalah ke kuburan, digendonglah anakku yang paling kecil cuma nama sekolah nih, dibawalah orang yang 3 beradik itu, Mas Riati, Nur Wasila, Al-Faida. Jadi sampai ke kuburan, sudah dimasukkan dalam kubur. Al-Faida ini, Mas Riati tidak bunyi, Nur Wasila pun tidak. Al-Faida ini cakap, Mama, apa dimasukkan ayah di dalam tanah? Ayah sudah belum mati, ayah itu masih hidup. Mak kasihan mak, dikasih bantal tanah ayah itu, kata dia. Kalau Mas Riati Nur Sila diam aja, dia yang bilang kasihan lah mak, ayah itu dimasukkan dalam tanah. Jadi mak tak tahan, pulang mama, ayolah nak pulang, aku bilang. Sampai ke rumah mama pingsan menangis terus. Tapi dibilangnya dulu betul hidup, kalau dia masih di rumah mayat tak boleh menangis. Sampai ke rumah mama menangis sampai pingsan. Itulah ceritanya. Jadi pemirsa, saya benar-benar belajar dari ibu saya ini adalah tentang kesetiaan. Jadi ibu ini dia memang adalah tipe perempuan, memang ibu saya ini tidak sekolah, tidak pandai membaca ya Maya, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Selain beliau ini adalah pandai mendongeng, beliau ini adalah juga tipe perempuan yang sangat setia pada suami ya mak. Sampai 2 kali mak nikah tuh mak nggak pernah cerai ya mak ya. Jadi bersama ayah saya ini. Tapi sebelumnya mak pas tinggal itu kan Atuk Roba itu datang ke kampung, kemudian dia tengok mak kan nggak ada di situ waktu itu kan, sedang ya. Nah gini nih, waktu sebelum Atuk tuh datang kan mak udah masak tuh mak ya.
udah masak Heeh. untuk Masak ayam. apa? Masak ikan untuk ayam. Masak Abang bilang ikan, hari terus Senin pulang. terus ada sawi gitu ya? Iya. Sawi kampung gitu ya, Mak ya? Pokoknya Jadi dijemput Mas Riati nih ke kebun. Mama katanya. Pulang dah dulu katanya. Dah pulang ayah. Belum pulang lah mama. Ayolah pulang katanya. Jadi ku tanya-tanya terus di jalan tuh apanya nak apa? Ayah sudah meninggal katanya. Nggak bisa aku jalan lagi. Dalam kaki aku. Dibilangnya sampai ke rumah jumpa lah bapak itu. Bapak aku mertua adik beradik sama mertua aku. Bilangnya Acik saya sudah meninggal katanya. Nangislah aku. Adik ipar aku nggak ada pergi ke ladang mau mengambil cabai. Bawa ke pasar. Hari Rabu ya? Rabu ke pasar Jagalu. Jadi pergilah anaknya tuh menyemput ke ladang. Pulanglah mama dulu. Mama masih parah sakit sekarang di pasir katanya. Iyalah lah, masih hidup mama lagi. Enggak, parah sakitnya mak katanya. Pulanglah. Kata adik ipar ini. Sampai ke Batang Sosa mau menaik tangga. Dibilang apanya tulah apa namanya bilangnya Anak suaminya. dibilangnya suaminya lah tuh suami adik menjadi anak yatim lah Muhammad Askol ini kata dah meninggal abang itu kata adik itu. Iya katanya nangis lah adik itu tak bisa jalan lagi sampai ke rumah nangis terus nak jumpa aku lagi dengan abang nih. Pernah tuh berangkat meninggal bulan puasa pada 2 bulan puasa meninggalnya. Sampai ke sana adik itu sampai ke halaman dipanggil ayah mana abang ayah katanya. Abangnya sudah dikuburkan tidak jumpa lagi tinggal tanah kuning nih tengok. Nangis lah adik tuh itulah ceritanya. Jadi pemirsa karena begitu setianya ibu saya ini dia selalu apa ya kata suaminya tuh dia ikuti. Jadi kata ayah saya dulu if I dead you don't need to cry because ya nggak boleh nangis karena nanti harus melepasnya tuh kayak ikhlas gitu. Jadi ibu saya udah pas dikuburkan pun nggak ada nangis ya Maya, diam-diam aja karena Ma ini begitulah setianya beliau. Bukan beliau tidak bersedih, tidak, tapi sedih banget, tapi beliau mencoba untuk setia pada apa yang dikatakan oleh ayah saya sampai karena akhirnya Mak itu nggak sampai selesai pemakamannya Mak, nggak sampai selesai. Bertahan. Oh iya, akhirnya itu seperti Mak bilang tadi, beliau sampai pingsan menangis karena kesedihan ayah tadi ya Mak. Nah kita pengen tahu nih Mak, kesusahan seperti apa sih yang Mak rasakan ketika ayah itu meninggal? Atau mungkin orang-orang kampung bagaimana? Apakah orang-orang kampung jahat? Ada mungkin orang yang apa sama kita, nggak bagus sama kita karena janda atau apa, bisa diceritakan Mak? Jahat lah. Dibawa orang ke ladang, bikin bawa ladang di ladang tepi Sosa. Jadi aku tinggalkanlah adik ini nak tulang katanya bilang di bahasa Mendeleng kan. Iyalah kataku tinggalkanlah Askol yang si Albaida ini di rumah di ladang itu. Sampai di ladang rupanya aku diikutnya di belakang. Diikutnya belakang diajaknya aku mau yang jahat lah kan. Jadi aku nak mau. Sakit hatiku, ku tolak dia. Jatuh dia, aku pun berlari tuh sandalku, ku jinjing, aku pun berlari sampai ke rumah. Adikku ipar itu, apa kakakku kamu sepucat kakak? Katanya, aku dikejar orang sianu, ku bilang gitu. Nah itulah, jadi dah lama-lama terus memotong asal ada bunyi ranting. Sangka orang aja lah takut aja terus takut. Jadi 5 tahun aku janda perjuangkan anakku. Nah itulah 5 tahun itulah kerja memotong, kerja PT, perjuang anak itu. Emak kita ini mungkin ada yang tertinggal ya Mak. Sebenarnya cerita ini mungkin emak rada-rada lupa ya. Saya masih ingat ketika itu pemirsa. Kita itu saya masih kecil ya Mak ya, masih kecil, tapi saya ingat karena ibu saya sering bercerita gitu. Jadi kita tinggal di ladang bersama orang. Ketika itu rumah kita tuh Mak, bahkan dindingnya itu ada dari selendang saya kan yang dikasih orang itu. Jadi kita tinggal di situ, kemudian kita nanam padi gitu pemirsa. Kita kayak numpang di tanah orang gitu ya. Gitu.
Jadi orang itu rupanya jahat. iya benar-benar. Nah ketika ketika kita tinggal di situ itu emak ini nyadap karet itu jauh banget ya mak ke kampung Jauh, gitu ya. jalan kaki. Ke kampung. Mengalihkan utang. Iya benar banget. Itu tahun sekitar pemirsa saya masih kecil sekali tahun-tahun 93 atau 94 karena 95 itu saya sudah kelas 1 SD. Jadi ketika itu mak mungkin agak-agak lupa ya mak ya. Iya. Nah ketika itu kita di ladang itu dan mak itu selalu setiap hari itu pergi dari melewati hutan-hutan hanya untuk menyadap karet agar bisa mendapatkan uang dan kami bisa makan. Iya. Tapi pemirsa waktu itu kan abang itu kita nggak sebut nama ya mak ya. Iya, Abang orangnya aja. udah meninggal. Orangnya udah meninggal juga. Abang itu sering lah ngajak-ngajak mak tuh kayak yuk nyari ikan tulang malam-malam gitu-gitu Iya. kan. Ayo cari ikan. Ayo cari ikan gitu. Aku nak mau. Iya. Nak mau aku bawanya. Semenjak itu tuh kan sering-sering gitu mak nggak Iya. mau sampai suatu ketika pas emak ini tadi kan versi emak sekarang Iya. nih kayak emak nih kayak ada rada-rada lupa gitu sebenarnya bukan di ladang gitu mak kejadiannya. Jadi kejadiannya itu pemirsa ketika kami ditinggalin di ladang bersama istrinya dan anak-anak abang itu, jadi abang ini pergi katanya nyadap karet ke kampung juga. Iya. Nah jadi dia duluan, habis itu mak ini pergilah kayak nyantai aja kayak nggak ada terjadi apa-apa, nggak tahu rupanya. Mak dulu. Iya di belakang. Dia di belakang. Itu ditangkapnya. Ditangkapnya gitu ya. Jadi kejadian ini di hutan-hutan pemirsa, bukan di ladang-ladang. Kejadian ini di hutan-hutan ketika itu. Jadi dia ngikuti di belakang gitu. Iya. Jadi gimana mak? Jadi ditangkapnya lah, ajak-ajak yang tidak. Aku nak mau. Iya. Jadi sakit hatiku, kutolak dia. Kutolak jatuh, aku pun berlari. Sendalku, jinjing pun berlari. Sadar aku lagi, duri-duri tidak sadar lagi. Sampai ke rumah adikku. Apa kakak, muka pucat kak? Apa orang ini aku bilang gitu sama dia. Kalau gitu pulang aja lah kakak, tinggalkanlah padi itu, katanya bilang adik itu. Jadi aku gila kami ke kampung, pindah aku bawa lah kemenakan aku bernama si Ani, kawan aku nyemput barang-barang di ladang. Kami pun berangkat. Jadi sampai ke ladang, aku ceritakan sama istrinya tuh, gini begini, bilang suamiku sama aku, apa nang udah tikam tadi, katanya tikam aja, lempar ke batang sosa. Kata dia, aku nak mau lah, aku bilang, nanti aku masuk penjara, anakku tinggal sengsara, aku bilang gitu. Walaupun nang udah makan kita dulu bawa pergi ke kampung katanya. Makanlah kami, siap makan kami berangkat. Kami bawa barang-barang semua, kami pun berangkat pulang. Jadi di jalan tuh, ya Allah Tuhan, kalau ya meniat jahat sama aku, apalah padinya tuh janganlah selamat, aku bilang gitu. Nah panas hatiku lah bilangnya. Akhirnya padi itu tidak ada, berhasil datang banjir, habis semua, hancur. Padi itulah masak sepotong lah kan, hancur, bikin banjir. Habis timpa-timpa kayu yang besar-besar sebelah burung kayunya, hancur lah padinya. Dia tuh berhasil, kami pun enggak. Oh iya, jadi pemirsa saya coba lagi untuk dari versi saya karena saya masih mengingat cita-cita ibu saya. Jadi semenjak kejadian itu tuh ibu tuh sebenarnya gini, lari-lari sambil nangis-nangis masih nyadap karet. Itulah seorang ibu tuh sebenarnya dia sedang berada dalam kondisi bahaya pemirsa, tapi dia masih kayak ingat nanti kalau aku kayak nggak nyadap karet nanti anakku gimana, makan apa, masih gitu. Jadi ketika itu mak saya ini sambil nyadap karet sambil nangis-nangis. Setelah pulang ke sana itu kan dia cerita nih sama istrinya abang itu. Jadi pas cerita itu sebenarnya itu kondisi kami ini mak, padi ini bagus banget ya mak ya, bagus banget ketika itu dan wow bagus banget lah pokoknya. Tapi akhirnya mak ini memintalah setengah ya mak, dibayar setengah ya mak. Dibayar setengah sama kakak itu, istrinya memang baik banget, baik saya tahu istrinya seperti apa, baik banget sehingga kakak tuh kayak ngasih setengah gitu. Tapi ada sih dulu kita kayak kalau di Mandailing ini ada namanya Sampuraga teman-teman. If you come from West Sumatra, maybe you know about Malingkundang, or if you come from West Java, Jawa Barat, Anda juga mungkin ada kenal Sangkuriang. Tapi dengar cerita ibu saya ini, mak saya ini baru pertama kali dengar lah, ternyata mak ini sempat berdoa ya mak, padinya jangan selamat gitu-gitu dan
Dan ternyata ada kayak gitu pemirsa, ada hujan besar, ada angin, kemudian Banjir. ditimpa kayu-kayu bukan ditimpa kayunya ini bukan kayu pada tumbang-tumbang pemirsa, tapi karena Ladang. karena hujan itu kemudian banjir pada hanyut-hanyut ditimpa-timpa gitu ya Mak ya. Oke. Nah Mak, jadi kita pengen nih sebenarnya yang di Batang Kumu nih kayak mana sebenarnya Mak tuh ngapain di situ? Gitu numpang tidur rumah orang. Rumah kakak ke Remina namanya kan. Jadi pakai tali lah sebesar longan kayu apanya kan, kayu rotannya kan. Gantung ke situ diikat atas kepala nasinya. Bonteknya tuh kan diikat. Tarik lah seberang. Potang pagi potang pulang. Nah, itulah kerjanya. Begitu. Oke, saya mencoba untuk deskripsikan dulu pemirsa bagaimana sebenarnya kondisi itu. Jadi ini ada sungai ya Mak ya? Iya. Ada sungai besar namanya Batang Kumu ya Mak ya? Batang Kumu, ada buaya. Ada buayanya. Jadi pemirsa bukan buaya buntung, ini benar-benar buaya yang kita bisa mati dimakan sama itu Mak. Iya. Nah, jadi ini Batang Kumu ini sungai besar di mana sungai itu sekitar mungkin sampai 10 meter lah pemirsa, itu tuh luasnya gitu kan, dan itu panjang dan dalamnya Mak ya. Kadang arusnya kalau lagi besar tuh pemirsa itu luar biasa banget. Saya deskripsikan aja. Jadi di seberang ke seberang itu ada rotan besar. Iya. Ada rotan besar. Gantung aja tuh. Nah, rotan besar itu dibuat jadi kayak tali merentang gitu Kak. Anda tahu jemuran yang zaman-zaman dulu pemirsa saya yang pakai tali-tali itu. Jadi kayak gitu. Rotan itu ya diikatkan ke kayu, dipakukan, diapakan gini. Jadi orang-orang menyeberang without any perahu or without any boat or something like that. Kita menyeberang nggak pakai perahu, nggak pakai boat, nggak pakai pesawat, nggak pakai apa-apa. Tapi kita pakai tali itu gelantungan. Kebayang nggak sih ini ada sungai yang 10 meter luasnya, kita harus gelantungan di situ gini pakai tenaga seperti itu. That's my mom did gitu. Itu yang dilakukan ibu saya. Lagi-lagi ibu saya waktu kerja itu dari pagi sampai sore itu demi anak ya Mak ya. Iya. Sedih banget soalnya itu pemirsa. Saya kebayang aja waktu itu kita pas Mak bawa saya juga mungkin ada pernah gendong saya nggak Mak sampai gantungan? Enggak pernah ya. Pakai sampan. Oh, naik sampan gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu waktu-waktu saya kecil tuh pemirsa. Nah, kita pindah lagi nih Mak. Ini Mak ini kan punya banyak cerita di PT-PT ya Mak ya. Nah, gimana nih cerita Mak waktu di PT Bukit Udang? Cerita di Bukit Udang, pagi kerja, jam 2 pulang. Jadi tinggal nasi sama anak. Nah, datang kawan dihabiskan. Jadi anak juga pakai makan. Kalau tak dikasih nasi diancam orang itu. Si Ali ini sama Muhammad Askolani inilah. Dimakan nasi habis. Awak pulang jam 2 lagi ke rumah, ditengok nasi tidak ada orang nangis tak pakai makan. Akhirnya kami berkelahi kami sama kakak itu. Janganlah sebutin periuk kita lagi, aku bilang gitu. Anakku udah pakai makan, anak kau punya diancam lagi, anakku yang pisau, yang gunting tahu, marah-marah aku. Akhirnya kami lain periuk, nyari anak itu senang lah makan. Cerita si Alfaida ini, kami tak pakai makan Nak, nasinya habis katanya. Jadi akhirnya kami pula lain periuk lah. Jadi pagi-pagi kerja, nangis sekolah ini jomong ditinggalkan. Nangis aku menangis, itu bunyi dengar, anak itu nangis. Jadi dalam lama kerja itu pokoknya lah dibilang adiknya tuh pulang ke kampung. Ini hujan lagi, udah bagus katanya. Jadi pulanglah kami. Gajian, kami tidak ada punya utang, tinggal di situ. Kalau kakak ini meninggalkan utang, terlampau banyak belanja. Kami pun pulang lah jalan kaki, anak digendong, barang-barang pun didukung, awak jalan kaki lah. Lama-lama jalan bau dapat mobil atau perak menompang lah. Itulah ceritanya di Bukit Udang ini. 2 bulan lamanya kerja PT, mengambil ular, menebas, mengiringi. Itulah ceritanya di Bukit Udang.
Oke pemirsa, dalam makan-makan tadi saya pengen jelaskan lagi ya agak gini. Jadi ibu saya pergi ke PT itu ada kawannya ya mak ya. Iya. Nah ada kawannya gitu. Jadi kawan mak saya ini sama dengan mak saya. Jadi sama-sama bawa anak gitu. Iya. Nah jadi bawa Sama bawa dua anak. anak dua. Sama bawa anak dua gitu. Jadi mereka itu yang dua itu yang laki-laki itu di atas saya, yang perempuan di atas kakak perempuan saya. Jadi orang tuh memang secara ini tuh kayak memang memang di atas kami usianya, dan emaknya itu pun garang juga, dan emak kami lugu gitu, kami anak-anaknya pun lugu, anak-anak ibu itu pun kayak garang-garang gitu gimana ya pemirsa ya, pokoknya mereka dominan lah gitu. Jadi karena emak ini merasa ini teman, jadi tuh makan tuh satu periuk, nasinya tuh kayak satu, kayak kalau sekarang tuh kayak magicomnya satu gitu, di situ masak bareng-bareng gitu. Tapi pemirsa yang terjadi adalah karena mereka lebih dominan daripada kami, kalau kami makan itu jangan makan gitu-gitu. Jadi kita nggak makan karena kita takut, karena kan kita diancam sama kakak-kakak sama abang-abang itu. Jadi ya udah, kita sering nggak makan gitu. Saya mah nggak ingat betul sih waktu itu, saya nggak ingat betul, tapi kakak saya mungkin yang cerita sama ibu saya gitu. Jadi ya itulah akhirnya kita bisa ini gitu. Tapi waktu itu saya kan ada selendang tuh mak, selendang yang dikasih Pak Uwo dulu, Pak Uwo Zubir tuh yang hitam. Jadi dibuat jadi ayunan. Terus ada siapa tuh? Iya. Membot. Membot. Kayak mana sih membot itu mak? Naiknya dari buah itu, akhirnya apalah koyakannya habis putus. Itu pun diancam juga. Kalau tak mau aku menaik itu buah ini, aku tikam kalian katanya. Si membot itu orang Jawa kan. Nah itulah. Jadi habislah kain buahnya, tak ada lagi, putus bikinnya. Jadi pemirsa, waktu kami jadi anak yatim itu kami memang bukan berharap ya, memang banyak hidup di antara kasih sayang orang, termasuk kita mendapatkan selendang-selendang, baju-baju gitu. Jadi ketika itu ya kita pakai, saya kan masih anak-anak gitu. Jadi memang suka berayun-ayun, meskipun sekarang if I do something like that, saya bakal dizzy something like that. Kalau sekarang kan kalau saya naik ayunan tuh kayak pusing banget, tapi waktu kecil every single time kayaknya saya harus tidur pakai ayunan gitu. Jadi waktu anak-anak meskipun nggak tidur suka naik ayunan. Tapi nih yang kakak membot itu kan besar, dia badannya besar kali, gemuk. Jadi dia bisa ngancam-ngancam gitu. Lagi-lagi karena kami lugu, ya udah gitu. Tapi pemirsa, di akhir cerita ya, bukan di akhir cerita, pada kemudian hari kakak saya Alfaida itu menjadi tukang pukul loh pemirsa. Karena dia Itu sekolah. iya, karena dia tuh udah capek, kami tuh dizalimi terus gitu, kami dihajar terus gitu. Akhirnya kayak dia, wow, nggak apa-apa deh saya perempuan gitu. Saya masih teringat waktu kakak saya sekolah itu memang Dibilang orang tahu nggak punya ayah, ayahku udah ya, mati. Katanya. jadi dia emosi. Dia sering kayak gitu kan, kami sering gitu. Pokoknya orang tuh sering dari kecil tuh kami kayak sering dizalimi gitu. Jadi kakak saya tuh awalnya sih diam-diam aja, lugu-lugu aja. Bagaimana kami nggak makan cuma nangis, bagaimana ayunan kami rusak cuma nangis, semuanya cuma nangis. Tapi pada suatu ketika ada satu momen seorang laki-laki tidak salah itu bilang, ya kau apa, kau sosok jago, kau tuh anak yatim, kau tuh nggak punya ayah, kau tuh cewek gitu. Jadi kakak saya tuh kayak emosi gitu, dia bertumbuh, jadi dia kayak dapat ayah kau mati juga. iya, jadi kayak dapat rekor gitu pemirsa di sekolah. Jadi kakak saya semenjak kejadian itu, laki-laki perempuan dihajar terus sama dia nggak pernah takut, sebesar apapun orang itu dihajar sama dia di sekolah. Saya masih ingat banget. Pokoknya cowok-cowok juga pada ini sama dia gitu, pada kalau memang bertumbuk, mau jambak-jambakan apa tuh juga gitu. Karena dia tuh bentuk fisiknya tuh kayak laki-laki, kalau jalannya saya masih ingat gini-gini, sampai dia nikah pun kayak gitu kan. Iya. Sampai udah punya anak, tapi sekarang dia peminim banget gitu. Ya peminim banget gitu itu ceritanya. Akhirnya orang yang numbuk tuh akhirnya ayahnya pun tak lama meninggal pula. Iya, meninggal. Dibilangnya gitu. Ayah kau udah mati katanya, Iya. tak punya ayah. Ayah kau besok mati juga. Iya. Katanya. Dalamnya ayahnya Iya. pun meninggal juga. Iya. Itu anak yang bilang kayak gitu tuh dia memang pemain guys, dia memang tukang tumbuk, dia keluarga adik apanya memang tukang tumbuk semua. Tapi kakak saya tuh kayak, siapa lo gitu, lo berani lo sama gua gitu. Kakak saya tuh kayak gitu. Mak, kita ini akhirnya kan setelah kesedihan, tapi ada mak dulu, kata mak tuh waktu kecil itu sempat nggak ada beras gitu, terus makan ubi. Gimana tuh mak ceritanya?
Iyalah, musim hujan lah. Oh, musim hujan. Nggak ada beras, dibawa ada nama kakak tetangga tuh Sadun namanya. Mm-mm. Ayolah kita ke hutan mencari apa? Mencari gadung kata gadung hutan kata. Pergi kami ke sana mencari. Jadi bilang apa tuh kakak tuh kalau ngambil si anu jangan muter-muter, kalau muter-muter kepala pening makannya katanya. Sebelah aja ambil. Kami bikin lah di kubak kulitnya tuh dikupas, udah tuh dipotong-potong, dikasih garam, direndam lah dalam baskom kan 1 malam. Sudah itu baru dia rendam datang sosa dalam goni. Sudah tuh baru dijemur, baru dimakan pakai gula enam. Kasih gula sambil apa kelapa kan, enak lah. Tapi waktu itu kan mabuk, Mak. Waktu itu. Kakak nama Nur Wasila ini mabuk. Dibilangnya sama ibunya tuh, ibu kalian makan enak-enak di rumah nih, kami makan mabuk, makan ubi katanya. Tak mau ibu ngasih kami nasi katanya. Jadi dengar itu baru udah dikasih ibunya tuh beras, dengar itu. Pernah bagai mama mau menjual selendang untuk beli beras sama Salim. Jadi tak usahlah dijual lagi selendang nih kata Serus, ambil aja lah beras ini, dikasihnya beras di sedokannya, nggak jadi lagi jual selendang tuh. Itulah ceritanya masih kecil. Ya, jadi pemirsa gini di tradisi kami nih, kalau ada anak-anak lahir itu dikasih selendang. Kalau ada orang nikah kadang dikasih selendang. Jadi selendang nih kayak sesuatu yang ini ya, sesuatu kayak yang berharga gitu. Dan anak-anak gadis dulu pun kalau jalan-jalan itu bawa selendang ya, Mak ya. Dulu tuh kan bawa selendang. Kalau sekarang udah nggak ada lagi pemirsa gitu. Jadi memang selendang ini memang kenapa ibu saya harus menjual selendang? Selain tidak punya beras untuk beli beras, karena selendang ini laku ya, Mak, dijual ya, bisa dijual gitu. Apa? Nggak ada uang apa dijual. Mak, kan akhirnya Mak tuh nikah karena kejadian-kejadian itu yang menimpa Mak tuh. Akhirnya Mak nikah kan, Mak ya? Iya, 5 tahun janda. Iya, setelah 5 tahun janda Mak nikah. Terus ada adik saya yang perempuan namanya Zaitun ya, Mak ya. Nah, Zaitun itu lahir itu di ladang-ladang juga ditarikan. Iya. Ditarikan. Jadi Mak gini, Mak. Mak tuh nikah tuh punya madu. Iya, ada madu. Jadi jangan apa? lagi Mak kita cerita, nanti nggak boleh. Nah, itu nggak boleh ya kan. Jadi itu kita waktu itu akhirnya kita nggak cerita itu ya, Mak. Nah, kita nggak cerita itu. Jadi akhirnya adik kami tinggal di ladang-ladang, lahirlah adik saya. Setelah di ladang itu kita ke kampung waktu itu ya, Mak. Iya, ke kampung. Lahir adik saya Zaitun itu ya, Mak ya. Zaitun. Kita nggak cerita yang itu ya, Mak ya. Pokoknya intinya kita dari ladang ke ladang kita pindah-pindah. Lahirlah Zaitun. Kita langsung kepada si Ali, Mak. Nah, si Ali ini lahir di PT PSA. PT PSA di Sungai Kante. Sungai Kante. Gimana nih, Mak, cerita Sungai Kante itu? Apakah ramai orang atau apa, gimana ceritanya, Mak? Nggak ada tetangga, sendirian. Rumahnya pun atap daun, dinding kulit. Itulah tinggal di situ di ladang. Bikin ladang di situ, menanam ubi, menanam pisang, padi. Di belakang itu adalah sungai, banyak udangnya. Pergi kami cek udang, jangan alpaidanya dapat 1 ember udangnya, banyak banget udang merah. Kami rebus, kami jual ke pasar. Oh iya, ingat saya tuh, Mak, banyak banget, benar banget. Jual ke pasar apa? DK4. Oh iya ya. Udang itu. Itu ke pasarnya pemirsa jauh tapi naik sepeda gitu ya, Mak ya. Naik sepeda lah. Naik sepeda gitu. Jadi bapaknya menjaga masjid, tukang azan, tukang nyapu-nyapu, tukang ngajar ngaji. Iya. Lama-lama si Alinya agak besar sedikit, kami pun pindah lagi ke DK4, menjaga masjid juga. Itu ajak itu bapak tuh cobanya bikin orang kaca-kaca, macam lah bikin orang. Kayak disantet gitu ya, Mak ya? Iya. Disantet ilmu hitam gitu ya, Mak ya? Ajak bikin orang cobanya. Dikotorkan, Pak. Di masjid tuh bikin kotoran. Iya. Macam lah bikin orang cobanya. Lama-lama kami pindah lagi. Iya, Mak, kita balik lagi nih ke Sungai Kante itu. Jadi Sungai Kante ini pemirsa saya pengen jelasin ya. Kita tuh tinggal kayak
sebenarnya bukan hutan tapi kayak gulma-gulma gitu, tapi ada Kebun juga karet. sih kebun karet. Iya, kebun karet. Iya, tapi kan itu ladang luas loh, Mak. Iya, Tempat ladang kita luas. tuh ladang luas tapi rumput-rumput tinggi-tinggi gitu ya, Mak ya. Nah. Itu nggak ada tetangga pemirsa. Ada sih di sebelah sananya tuh ada tuh, Mak. Opung siapa namanya, Mak? Sama yang orang Pasir Julu tuh, Mak. Iya, Wahab. Ya, jadi itu tuh kayak apa ya? Kayak pemirsa tuh agak jauh gitu. Jadi kalau terjadi apa-apa kita tuh kayak sulit minta tolong sama orang. Jadi waktu itu Mas ada yang lucu-lucu nih, Mak. Waktu itu kan kita ini nih cari ikan. Habis itu ada belut. Terus kan itu Mak tuh kan saya telanjang-telanjang tuh masih anak-anak kan. Nah, terus kan emak tuh sama Kak Alfa tuh pergi ke bawah. Cepatlah kata Mak sama Kak Alfa maku. Iya. Terus aku bilang, ada ular, mati aku nanti dia bawa ular nih, kalian cepat, ada ular nih gitu kan. Rupanya belut kata Mak ya. Iya, belut. Dia kayak gini-gini terus Belut. terus dia pergi ke pojokan ada daun-daun tuh Iya. dibacok ya Mak. Diapain sih Mak itu? Enggak, diapain belut tuh gini dipotong di mana? Iya. Dipotong, dibelah dadanya kan sudah tuh ditokok, melebar, mau dimasak. Nah itu ada juga kejadian itu Mak, kita malam-malam niti-niti cari ikan ya kan Mak ya. Iya. Habis itu ada kayu besar. Habis itu lagi-lagi saya yang kelakuan nih. Jadi kan kita lagi sedang-sedang ininya, tiba-tiba kan krak bunyi-bunyi gitu kan Mak. Iya. Habis itu apa namanya kan? Aku lagi senang-senangnya nih nangguk malam-malam kan. Kata kalian kan, cepat kata kalian. Apa? Ini banyak udang. Bilang, tuh pas itu Harimau. duluan kan Mak. Iya. Ayo coba kata saya Pak telanjang itu bingung terus kayak bawa celana jinjing. Apa sih banyak udang kata saya kan. Habis di rumah Mak tuh cerita. Bodoh kali kau ada harimau situ. Mau mati kita makan harimau gitu ya Mak ya waktu itu ya. Oke. Ada harimau. Oke. Nah, kita cerita terakhir Mak. Cerita terakhir nih kita anak Mak yang terakhir ya. Aminullah Thoibah ya kan. Muhammad Aminullah ini di PT mana Mak? PT Merihat, PT Marihat ya. jaga masjid juga. Kayak mana di situ ceritanya? Kami siang hari kerja, belum lahir si Amin ini, Mm-mm. sama si Alpaida kerja PT. Mm-mm. Jadi mama tuh ambil tuh kan apa orang yang makan gulai tenawan apa tuh jamur apa cibit kan, sama ikan salai. Jadi aku bilang sama si Alpaida, enak kali gulai orang itu, aku bilang gitu kan. Ah mama nih, ada orang mana-mana bilang gitu. Nah, diam aja lah mak katanya kami pun makan makannya bawa pokok sawit tuh siap-siap makan kerja lagi udah kerja udah lama-lama kerja bulan ke bulan habis udah lama mama tuh usah kerja lagi nah, mau esok melahirkan kebun sawit ini malu lah mak kata biarlah aku kerja kata si Alfaida ini kerjalah merondap kerjanya nah aku mengiringi menebas jadi lama-lama lahir si Amin ini kami dalam hari itu banyak dapat ikan lahir si Amin itu bikin salayan datanglah si Ali ini sakit si Ali ini hampir mati kemasukan jadi habis ikan salai itu hancur terbakar tidak kami tengok lagi belakang hancur lahir si Amin ini parah si Ali itu sakitnya makan katanya makannya jangan dikasih tangan pakai sendok berbunyi sendok itu digigitnya makan kata badannya sudah pecah badannya masuk jadi lama-lama kami berobat sama orang Jawa kakek itu berobat kakek Karto tuh berobat pun sehat lah si Ali ini sehat matanya pun agak menulisnya agak serong-serong matanya jalan-jalan matanya pada sakit itu badannya pun kurus lah tak ada bilang tak makan jadi kata kakek Karto itu anaknya ini masukkan setan 7 setan masuk badannya bukan anak ini yang makan setan itu yang makan katanya itu makan tuh kalau kasih kalian tangan mau putus digigitnya katanya itulah di kota di PT Merihat itu. Itu aku nggak pakai kerja lagi. Ya senang lah dia di rumah aja melihara anak kerja di rumah. Nah itulah dulu. Jadi Askol ini dimarahin bapaknya belum puasa. Begitu dia merajuk masuk reban kambing. Askol tuh. Kami cari-cari nggak ada jumpa. Cari sini cari sana.
Kalau Al-Qaeda ini nangis-nangis, mana lo pergi adik itu? Katanya bapak yang marah-marah sama adik. Kami cari, lama-lama jumpa lagi dekat WC, dia pingsan. Itu beda cerita, Bu. Itu bukan yang itu. Aku biasa marah-marah sama Kak Alpa. Lagi-lagi kejadian itu adalah ngambil air. Kan Kak Alpa tuh suka pergi ambil air pakai jerigen. Kan aku tuh paling malas tuh. Waktu itu waktu apa tuh, Mak? Waktu puasa. Iya, dia masak, aku ngambil air. Habis itu kan aku nggak mau. Dia, kau nanti puasa, nggak usah kau buka-buka ya, nggak usah kau makan-makan, katanya. Waktu itu Kak Imas ada kayaknya waktu itu, nggak lupa kok. Jadi Nggak ada kata Imas. nggak ada. Ada waktu itu lupa kok. Tuh kan, yaudah aku nggak usah makan, aku bilang. Tiba buka, aku kabur, dicari-cari, nampak aku dia lari ke emak, nggak ikut emak ketika itu dia, dicarinya aku batang sawit kan, aku intipi dia kan di batang sawit itu, tapi aku nggak ada aku apa, cari-carinya udah sore, orang udah mabuka, jadi nggak ada dapat. Habis itu udah malam-malam itu kan kakak tuh nyari-nyari, aku pergi komplek-komplek, ada tuh Mak di depan di dekat-dekat masjid itu agak kesannya tuh tank besar yang tank air. Aku manjat-manjat situ jam berapa itu Mak, dicari-cari kan, kakak tuh dari situ kan. Habis itu aku udah lapar kan, aku nggak ada buka tuh Mak, nggak ada aku buka puasa dong Mak. Memang nggak ada aku buka puasa tuh dari ini kan, karena aku bilang mati aja aku sekalian biar kau senang gitu dalam hati aku waktu itu kan. Jadi aku pergi ke kamar mandi apa tuh kan, airnya jorok tuh Mak, airnya kotor bukan bersih. Jadi aku tenggelamkan mulutku, ku minum gak ya air kotor nih, nggak usah aku minum, mati aja aku bilang gitu. Habis itu aku nggak jadi minum, nggak ngapa-ngapain, aku duduk di apa tuh Mak, kan ternyata kalau kita nih lama nggak makan Mak, badan nih gemetar. Habis itu aku pergi ke pojokan, adalah entah siapa yang nampak aku di kamar mandi tuh, jadi dijemput. Jadi pas dijemput itulah ini Mak, tanganku nih nggak bisa lagi megang. Kaki saja pakai kan beon kan. Iya gini kan, gini. Pemirsa, ternyata kalau kita selapar itu kayak gitu. Kakak aku tuh nyesal, habis itu nangis-nangis, emak marah-marah sama dia. Saya masih ingat ketika itu disuapin sampai nangis-nangis sama kakak itu kan, sama Alfa itu. Oke Mak, sekarang Mak nih kan udah tua ya Mak ya. Udah punya cucu berapa sekarang? 13 orang. Oh, 13 orang. Iya. Oh iya ya. 13 orang. 13 orang. Nah, sekarang apakah Mama masih susah? Sekarang enggak lagi. Enggak susah lagi. Gas bagi anak ini, enggak susah lagi. Kasih duit. Sekarang ini di rumah anakku yang paling tua sekali. Namanya Siti Luha ya? Namanya Mas Riati Nasution. Oh iya. Melahirkan anak yang ketiga. Oh, baru melahirkan. Iya. Selamat Hari Ibu ya kan? Mak, itu aja kayaknya cerita-cerita kita. Mudah-mudahan di hari Ibu ini Mak sehat, ketemu lagi hari Ibu besoknya, ketemu lagi tahun depan. Sehat selalu ya Mak ya. Ya, alhamdulillah, seperti apapun hidup di masa lalu udah lewat ya Mak ya. Iya. Dulu nangis-nangis, nggak bisa makan ya Mak ya. Dulu sempat tuh kan adik-adik kecil tuh Ali Amin itu kan lebaran tuh pakai sendal jepit ya Mak ya. Iya. Ingat aku, terus Mak tuh nggak ada beras tuh, minjam utang-utang sama orang ya Mak ya. Iya. Waktu itu ya. Jadi pemirsa, itulah pengalaman yang dialami ibu saya, sampai termasuk keluarga paling susah di kampung ya Mak ya. Iya. Dikasih orang apa, dikasih orang beras lah, dikasih inilah itulah macam-macam ya. Tapi pemirsa, our life is must be go on. Every single things come to us is for learning ya. Segala sesuatunya adalah untuk belajar. Yang penting Mak sehat selalu, mudah-mudahan amal ibadahnya lancar ya Mak ya. Bisa, pokoknya ndak usah sedih-sedih lagi, kemana-mana bisa ketemu cucu ini cucu itu ya Mak ya. Oke, terima kasih banyak telah hadir di sini pemirsa. Jangan lupa bagi Anda untuk coba Mak like, share, komen, subscribe. Oke, cium dulu. Ya,
Ke teman-teman jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis. Ya, udah habis ya, udah terakhir aja ya kan. Nah, share kepada teman-teman Anda, kepada Anda yang masih punya ibu, share agar Anda merasa beruntung ibu Anda mungkin tidak mengalami hal seperti ini ya. Jadi pengalaman pahit ini bukan untuk dipahit-pahitkan tapi untuk berbagi. Semoga video ini bermanfaat agar Anda di luar sana selalu bersyukur atas kehidupan. Jika Anda mengalami hal-hal yang lebih kurang sama dengan ini, setidaknya Anda merasa tidak sendirian. Oke, kita salam dulu, Mak. Oke, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.